Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Husain Sudisna SPMSI, yang mana pada kesempatan ini beliau telah memberikan tugas kepada kelompok kami. Dan yang saya hormati teman-teman semua yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa mengikuti Zoom meeting. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama keempat rekan saya, yaitu Leni Yuliastri, Nadia Putri Utami, Siti Herlina, Tumi Hayatun, dan Sony Indrawan, yaitu saya sendiri. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum itu, di sini ada yang tahu nggak matriknya itu apa? Belum tahu. Belum tahu, Kak. Matrik GE yaitu alat strategi yang menawarkan pendekatan sistematis bagi perusahaan multibisnis untuk memprioritaskan implementasinya di antara unit-unit bisnisnya. GE Mechanics adalah kerangka kerja yang mengevaluasi portofolio bisnis, memberikan implikasi strategi lebih lanjut, dan membantu memprioritaskan implementasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis BU. Yang kedua akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah komponen matriks GE. Di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah daya tarik industri, yang kedua kekuatan kompetitif dari unit bisnis atau produk. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah daya tarik industri. Daya tarik industri adalah sulit atau mudahnya suatu perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Semakin menguatkan industri adalah semakin kuat daya tariknya. Daya tarik industri terdiri dari banyak faktor yang secara kolektif menentukan tingkat persaingan di dalamnya. Daya tarik industri yang paling umum, yang pertama adalah tingkat pertumbuhan jangka panjang, lalu ukuran industri, selanjutnya portabilitas industri. Di portabilitas industri ini terdiri dari hambatan masuk, hambatan keluar, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman pengganti. Lalu struktur industri, perubahan siklus hidup, perubahan permintaan, tren harga, faktor lingkungan makro, musiman, lalu ketersediaan tenaga kerja, lalu yang terakhir adalah segmentasi pasar. Selanjutnya adalah kekuatan kompetitif dari unit bisnis atau produk. Di sini ada faktor-faktornya. Yang pertama, total pangsa. Yang kedua, pertumbuhan pasar dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya, kekuatan merek, portabilitas perusahaan, kesehatan pelanggan, sumber daya, lalu kekuatan unit bisnis, kekuatan rantai nilai, tingkat diversiasi produk, dan yang terakhir fleksibilitas produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, implikasi strategi. Setelah grafik diplot, ada 3 opsi umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasi. Yang pertama, grow. Unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan, dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Yang kedua, selektif. Unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Yang ketiga, harvest.
Unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk baik di industri dan pasar. Yang kurang menarik ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan matriks GE. Yang pertama yaitu keuntungannya. Keuntungannya membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang kedua, manajer lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Yang ketiga, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Kelemahannya yaitu yang pertama, membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Yang kedua, mahal untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara dua atau lebih unit bisnis. Selanjutnya, perbedaan antara matriks GE dan matriks BCG. Dari faktor-faktornya, matriks BCG yaitu mempunyai faktor pangsa pasar dan produk pasar, pertumbuhan pasar. Sedangkan matriks GE yaitu daya tarik industri dan kekuatan bisnis. Dari jumlah selnya, matriks BCG hanya 4 sel saja, sedangkan matriks GE mempunyai 9 sel. Dari objektifnya, matriks BCG untuk membantu perusahaan menyebarkan sumber daya mereka di antara berbagai unit bisnis. Sedangkan matriks GE memprioritaskan investasi di antara berbagai unit bisnis. Sedangkan ukuran yang digunakan matriks BCG yaitu hanya ukuran tunggal yang digunakan. Daripada matriks GE menggunakan berbagai langkah yang digunakan. Sedangkan di klasifikasi, matriks BCG dikelompokkan menjadi 2 derajat. Beda halnya dengan matriks GE yang hanya dikelompokkan menjadi 3 derajat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.